Oke. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back ya. Kita ketemu lagi di podcast kita yang luar biasa nih ya. Yang mau tahu tentang Koprumnas, pokoknya wajib banget buat subscribe channel ini. Jangan lupa untuk di like juga, dan juga jangan lupa untuk di share linknya ya, video-video kita yang sudah diupload di YouTube channelnya Koprumnas Syariah. Nah, jumpa lagi sama saya Liza Fazira, host Anda hari ini. Hari ini kita mau ngebahas tema ya atau percakapan yang luar biasa banget nih. Kenapa? Karena kita akan mengundang ya, bukan mengundang lagi karena orang yang udah ada di sini nih pemirsa ya. Kita akan ngobrol-ngobrol bersama Bapak Furqon. Nah, Bapak Furqon ini dia marketing handalnya Koprumnas gitu ya. Kita akan ulik gimana sih gitu menjadi marketing di Koprumnas gitu. Apa iya gitu menjadi marketing di Koprumnas bisa punya rumah gratis nih ya. Masya Allah. Oke, langsung saja ya kita sambut. Ini dia Bapak Furqon. Assalamualaikum Pak Furqon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Masya Allah. Selamat pagi Mbak Liza. Pagi Pak. Oke, saya lupa tuh ya, selamat pagi. Sehat Pak Furqon? Alhamdulillah sehat. Mbak Liza sehat ya? Alhamdulillah. Kita tetap taati protokol ya pemirsa ya. Semua yang ada di sini sudah dites swab dan semuanya negatif. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Pak. Masya Allah. Bapak ini beneran ya Pak marketing handalnya Koprumnas? Katanya sih begitu. Oh gitu Pak. Pak, awalnya bertemu dengan Koprumnas tuh karena apa tuh Pak? Pertama karena apa ya? Lebih ke apa ya? Lebih ke status WA sih sebenarnya. Oh, awalnya malah ngelihat tentang Koprumnas dari status WA ya, doang? Status WA. Oh, oke. Terus Bapak langsung ke sini? Iya, unik sih, lebih ke unik ya. Apa tuh Pak? Cerita dong Pak, uniknya gimana? Unik sih, unik banget. Kenapa orang bisa punya rumah, tapi cukup dengan KTP aja. Oh, awalnya tertariknya karena itu ya Pak? Iya, terus karena memang basicnya dari dulu tuh lebih ke marketing, penjualan gitu kan. Akhirnya coba karena memang sedang dibutuhkan juga marketing, ya udah kita coba. Gitu, kita coba masukin. Alhamdulillah diterima. Terus kesan awalnya di Koprumnas seperti apa Pak? Kesannya rame banget. Rame banget, serius. Keren gak sih Pak? Mau properti gitu ya, udah kayak pasar ya Pak? Iya, beneran rame banget. Karena kalau dulu tuh kita sempet mau coba ambil perumahan juga, keliling-keliling, tapi nggak serame kayak di Koprumnas gitu. Oh ini rame banget gitu kan, mulai dari orang yang bisa dibilang nggak terlalu wah gitu kan, tapi mereka bisa dibilang apa ya? Kok bisa orang kayak gini bisa ngambil rumah gitu? Karena kan seluk beluk Koprumnas juga belum tahu banyak, akhirnya banyak dipelajarin, ternyata keren banget ya Pak ya. Keren banget. Terus Bapak udah 7 tahun loh Pak dunia marketing, ini luar biasa loh pemirsa gitu. Makanya sekarang gitu ya jadi marketingnya handal di Koprumnas. Itu gimana sih Pak caranya buat nge-guide orang biar bisa datang ke Koprumnas sendiri? Atau tanpa diundang sebenarnya mereka mau pada datang? Gimana tuh Pak? Sebenarnya sih kalau bisa dibilang orang tuh pasti akan datang ke sini. Pasti akan datang ke sini. Karena memang kalau bisa dibilang ini, sekarang kalau misalkan mereka mau coba approve perumahan dimanapun, atau developer yang menggunakan bank lah intinya, entah itu bank konvensional atau bank syariah, mereka tuh terbentur sama persyaratan gitu kan. Terus kemudian DP, terus banyak hal lah yang memang bisa dibilang mereka tuh kesulitan di situ. Apalagi bisa dibilang apa ya? Orang-orang menengah ke bawah tuh pasti akan susah untuk bisa punya rumah, serius. Karena selama ini banyak masyarakat Indonesia tuh nggak bisa punya rumah kalau mereka masih lewat bank. Intinya gitu. Karena persyaratannya apa ya? Pertama itu persyaratannya. Ya sekarang persyaratannya kan banyak, mulai dari slip gaji, terus kemudian surat keterangan kerja. Terus ini pengalaman saya waktu coba nge-proof ya kan. Terus kemudian surat keterangan sudah karyawan tetap atau belum. Ya kan, gajinya berapa, istri gajinya berapa, suami gaji berapa kan gitu. Terus anaknya berapa? Istrinya ditanyain Pak? Ditanya juga. Terus anaknya udah berapa gitu kan. Gitu. Terus pengeluaran sebulan tuh berapa. Terus ada pinjaman di mana. Wah ribet banget sih kalau menurut saya. Oh gitu. Makanya saya bilang Koprumnas tuh the best banget sih. Bisa banyak membantu orang bisa punya rumah. Nah, di samping itu Pak, Bapak kan udah banyak ketemu orang ya. Yang tadi kita bilang Koprumnas itu ramah kayak pasar tuh emang luar biasa ya pemirsa. Tapi saat ini karena lagi PPKM, kita membatasi jumlah orang yang pengen datang ke Koprumnas. Tapi kita membuka pintu seluas-luasnya ya Pak ya. Betul. Gitu, karena memang cita-cita kita pun, kita udah ada berapa lokasi sih Pak?
Bisa dibilang sekarang sudah lebih dari 28 lokasi di seluruh Indonesia ada. Masya Allah ya, udah banyak banget kan lokasinya. Nah, tapi kita harapannya nggak sampai di situ juga ya Pak ya? Iya. Targetnya Pak Direktur itu 513 lokasi. Masya Allah pemirsa ya, bantu doa juga ya, insya Allah kita ada di semua lokasi. Amin. Tapi Pak, ada nggak sih Pak kadang nih Bapak datang gitu ya, bukan Bapak yang datang, ya orang calon konsumen Bapak datang gitu, terus punya kisah-kisahnya tersendiri. Banyak banget. Ternyata gini, kayak misalkan orang-orang yang di luaran sana yang pengen punya rumah, apalagi masih ngontrak, itu udah susah banget punya rumah. Tapi unik di sini tuh bisa dibilang apa ya? Orang yang masih ngontrak gitu kan, kerjaannya nggak tetap, penghasilannya juga nggak tetap, tapi mereka bisa punya rumah di Koprumnas. Gitu. Dan memang orang yang datang ke sini unik-unik sih, memang bisa dibilang dia beranggapan dengan angsuran 800.000 udah bisa punya rumah. Oh gitu, ada ya Pak ya? Maksudnya langsung nempatin rumah gitu kan. Itu ada, kayak gitu-gitu ada. Gitu. Tapi kita tetap informasikan. Makanya kenapa penting banget buat teman-teman semua yang memang ada di dimanapun gitu kan, kita itu penting banget untuk bisa langsung datang ke kantor Koprumnas pusat ataupun cabang. Saya juga tahu nih Bapak kalau ngundang orang ya pemirsa ya gitu ya, dia selalu bilang udah datang aja ketemu saya gitu, Bapak Furqon gitu, pengen banget ditemuin nih Pak Furqon. Itu emang pasti datang ke kantor Pak? Alhamdulillah datang. Karena gini, ketika orang memang butuh rumah dia pasti datang ke sini. Iya pasti. Pak. Karena orang yang memang benar butuh informasinya mereka akan datang. Mereka nggak bakal nanya lewat WA. Kenapa? Mau beli rumah. Masa beli rumah nanyanya lewat WA? Iya juga ya. Iya. Kalau bisa dibilang gini, orang mau beli rumah tapi nanyanya lewat WA gitu loh. Kan bisa dibilang banyak salah pahamnya, banyak informasi yang mungkin nggak bisa diteruskan. Nah, tapi kalau konsumen datang ke kantor Koprumnas, entah itu pusat maupun cabang, dia kan tahu mulai legalitas kita seperti apa. Oh, nanti dikasih tahu Pak legalitasnya? Pasti. Kita kasih tahu legalitas kita seperti apa. Kita sebenarnya udah dari tahun berapa sih sudah berkecimpung di bidang developer. Terus kemudian spesifikasi rumahnya kayak gimana. Emang kenapa Pak mesti dijelasin itu? Apa gunanya gitu bagi konsumen? Penting banget. Karena konsumen juga harus tahu rumahnya bentuknya kayak gimana. Oh iya ya. Terus struktur yang dipakainya kayak gimana, spesifikasinya. Oh itu dijelasin semua Pak? Dijelasin semua, itu penting. Kalau lewat WA panjang, ngebayangin sekarang setiap masuk WA saya tuh bisa sampai 500 WA. Mantap. Kalau 500 per hari tuh Pak? Per hari. Kalau 500 WA itu saya jelasin satu-satu. Gempor ya Pak? Saya nggak tidur-tidur gitu. Aduh Masya Allah ya pemirsa, berarti banyak banget ya Pak ya? Iya pasti banyak banget. Dan makanya bisa dibilang lebih baik datang ke kantor. Itu beneran, karena konsumen akan lebih paham datang ke kantor. Kalau sudah datang ke kantor dia bisa mau banyak nanya boleh. Konsultasi nggak sih Pak? Gratis nggak sih Pak kalau datang ke kantor itu? Gratis. Oh gratis. Datang ke kantor tuh nggak harus langsung daftar kok. Yang penting konsumen kita, masyarakat Indonesia tuh bisa tahu dulu program kita seperti apa, gitu. Jadi nggak harus langsung, saya mau ini nggak. Jadi gitu. Saran kami gitu, datang langsung. Tapi biasanya nih Pak, kalau marketing dimanapun itu ya Pak ya. Ini kita buka-bukaan aja pemirsa ya. Ada yang ngechat gitu ya, atau ya mungkin kita karena sebagai manusia pada umumnya gitu ya. Kalau misalnya mau datang ke properti nih Pak, takut gitu. Takutnya apa kan, namanya marketing ya Pak ya, suka nggak ngelepasin gitu. Jadi kayak dipaksa harus beli gitu. Emang di Koprumnas nggak kayak gitu Pak? Kita kasih kebebasan kok untuk ke konsumennya. Oh gitu. Iya. Jadi nggak dipaksa gitu Pak? Ya jangan. Oh jangan, kenapa Pak? Dosa. Dosa ya pemirsa. Soalnya biasanya begitu Pak, kalau ke agen perumahan kan kayak udah pengen dapat konsumen nih, jadi apapun gitu. Soalnya kadang konsumen marketingnya Pak udah minjem duit dulu aja, ini kan kapan lagi ada promo kayak gini gitu Pak biasanya. Bener. Kita nggak nyaranin orang untuk minjem duit. Oh gitu. Lagi kalau minjem duit ke bank ya kan, bunganya banyak. Lebih ke gini, yang perlu teman-teman tahu tuh kayak misalkan datang ke Koprumnas itu penting gitu kan. Datang ke Koprumnas supaya tahu detailnya. Jadi nggak salah paham, terus kemudian nggak gagal paham juga. Karena gini, banyak orang yang beranggapan dia belum pernah datang ke Koprumnas, hanya melihat di internet Koprumnas A, B, C, D, bla 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 bla, tiba-tiba langsung percaya. Itu sayang banget, seriusan, sayang banget. Kenapa? Nah, niat awalnya pengen punya rumah, jadi teman-teman nggak bisa punya rumah gitu, gara-gara cuma mendengarkan itu, yang belum tentu kebenarannya, gitu. Makanya lebih baik datang ke Koprumnas. Oh gitu Pak. Apalagi gini, orang mau datang ke Koprumnas, pertama, Koprumnas itu memberikan kemudahan.
kemudahan kepada konsumennya, kepada masyarakat Indonesia, khususnya menengah ke bawah. Kita nggak pakai DP, nggak pakai booking fee. Sama sekali, masa Pak nggak pakai DP? Nggak pakai, beneran nggak pakai DP, ada booking fee-nya juga? Nggak ada. Teman-teman, yang pengalaman saya ketika saya coba cari rumah, itu mereka dikit-dikit marketingnya selalu bilang, Pak, amanin dulu Pak dengan booking fee. Iya, kalau kita nggak jadi ambil gimana? Ya kan? Booking fee-nya hilang dong Pak? Hilang. Oh, tapi di Koprunas nggak kayak gitu? Enggak, kita nggak ada booking fee, nggak ada DP. Terus apa tuh Pak? Kan misalnya nih saya udah mau nih Pak. Ya. Pak, saya udah mau beli gitu ya rumahnya. Terus saya langsung ngapain Pak? Iya, kita jelasin dulu. Jelasin. Pasti itu jelasin dulu supaya konsumennya lebih paham nih tentang Koprunas. Saya percayalah pokoknya. Oke, kalau lagi ketemu Pak Furkon kan. Iya. boleh. Terus. Jadi kalau sudah paham, sudah jelas dengan konsep kita, program kita, nanti bisa langsung isi formulir. Kita nggak pakai survei. Isi formulirnya itu buat apa Pak? Isi formulirnya yang pastinya untuk mendata data konsumen kita. Syaratnya gampang kok, cuma KTP, fotokopi KTP, fotokopi KK, pas foto. 3 Bapak kali 4 nanyain saya punya utang, saya punya cicilan, Bapak nggak nanyain? Enggak. Oh gitu. Buat apa kita nanyain utang orang? Nggak penting kok. Biasanya kan gitu Pak. Iya, seriusan. Bapak masih punya cicilan di mana, Mbak punya cicilan di mana gitu. Iya, biasanya kalau di developer pada umumnya pasti ditanyain kayak gitu. Iya. Punya hutangnya berapa gitu kan, terus anaknya berapa, penghasilannya berapa. Jujur selama ini kami Koprunas itu nggak pernah nanyain itu. Jadi langsung isi formulir Pak? Iya, orang di kita aja ada yang daftar kok, tukang pacul ada, tukang sayur ada, kuli pacul. Oh iya. Anak muda kuli pacul bisa ambil rumah di Koprunas. Masya Allah banget sih Pak. Itu makanya bisa dibilang Koprunas itu sangat ngebantu. Solusi yang paling tepat untuk teman-teman bisa punya rumah itu gitu, Koprunas, serius. Tapi jaminannya apa Pak? Setelah kita pendaftaran gitu Pak? Ada apa sih, pakai materai atau apa gitu? Iya, tetap pasti akan ada materai di situ. Ada materai. Oke. Nah di sini teman-teman tuh kalau misalkan sudah mendaftar gitu kan, itu langsung masuk pada angsuran. Oh jadi nggak pakai dipotong biaya administrasi, biaya booking fee itu enggak ya Pak? Enggak ada. Jadi langsung masuk ke angsuran? Angsuran, tinggal dipilih mau angsuran yang paling minim kan 800.000. Oh itu bener ya Pak? Beneran ada ya 800.000? Beneran ada. Sekarang kalau teman-teman cari dimanapun, di developer manapun 800.000 itu udah nggak ada. Iyalah Pak, masa nyicil rumah kayak nyicil handphone sih Pak? Iya, nyicil handphone kalau nggak cicil motor. Oh cicil motor iya. Ya. Lebih banyaknya sih cicil handphone. Handphone kan 800.000 ya kan? Iya. Jadi bisa beli rumah langsung 800.000 masuk angsuran pertama tuh Pak? Betul. Itu beneran udah mengurangi harga rumah? Pasti mengurangi harga rumah. Makanya teman-teman yang di rumah datang aja langsung ke Koprunas gitu kan, supaya tahu detail programnya. Kita ada 10 program. Jadi nanti kita jelasin semua di sini gitu. Koprunas cuma jual rumah doang ya Pak ya? Atau enggak? Enggak, kita banyak. Apa aja tuh? Kalau untuk rumah kita tipenya tipe 36. Jadi Tipe 2 kamar 36, tidur, 1 kamar mandi, sudah ada dapur, ruang tamu, dan itu nggak perlu renovasi. Udah dibangun nggak sih pas tanknya, terus pompa airnya, mesin air ya? Itu udah ada. Oh udah ada. Udah ada. Terus listriknya kita nggak ngurus sendiri Pak? Nggak usah, langsung udah ada, udah ready. Pokoknya teman-teman nanti dapat rumah di Koprunas itu udah enak. Enaknya apa? Udah langsung bawa barang, ya kan? Oh udah bisa bawa langsung nempatin hari itu juga? Iya, nggak perlu renov. Oh gitu. Iya kan? Tapi di Koprunas rumahnya udah ada yang jadi belum sih Pak? Banyak. Waduh, Masya Allah banget ya pemirsa, langsung deh ya ke Koprunas. Iya. Karena gini, lokasi kita tuh sebenarnya nggak bisa dibilang lebih dari 28 lokasi. Mulai dari Sumatera ada. Oke, terus Kalimantan ada. Wih, mantap. Ya kan? Terus kemudian Sulawesi ada. Sulawesi juga ada. Bandung ada. Ya kan? Serang, Banten ada. Botabek, Bogor, Tangerang, Bekasi ada. Jakarta kok nggak ada Pak? Kalau Jakarta memang kita belum ada, atau mungkin bisa dibilang nggak ada. Harga tanahnya yang udah mahal sih sebenarnya. Oh gitu. Iya, karena fokus kita kan untuk orang-orang menengah ke bawah, yang mereka sanggup ngangsur, tapi ngangsurnya nggak besar-besar gitu. Iya. Apalagi nggak pakai DP ya Pak ya? Iya, bener banget. Apalagi sekarang musim pandemi, susah. Bisa dibilang susah banget teman-teman mau nge-approve rumah di developer yang menggunakan bank. Kok gitu Pak? Iya, sekarang penghasilan orang dipotong setengah karena pandemi. Apalagi sekarang PPKM atau WFH lah lebih banyaknya kayak gitu-gitu kan. Jadi lebih bisa dibilang banyak banget yang memang susah untuk di-proof. Apalagi orang yang nggak punya kerjaan, gimana mau di-proof-nya? Oh iya, pasti kan juga Bang harus ada punya kriteria ya Pak ya? Pasti gitu. Oke deh. Ujung-ujungnya nanti kalau misalkan mereka memang nggak bisa, dibantu nanti katanya.
Aku tahu tuh kalau dibantu tuh biasanya ngambil data orang ya pemirsa ya. Iya. Itu nggak boleh. Akadnya jadi nggak jelas. Iya bener banget sih. Lebih banyak bermasalah nanti ke depannya. Di Koprumnas nggak usah pakai bahasa bantu data, nggak ada kita. Teman-teman datang ke sini kerjaannya hanya ojek online, security atau apapun itu, entah itu supir, tukang beca, pedagang pasar gitu kan. Datang ke sini tuh bisa punya rumah. Yang udah dapat rumah di kita itu udah banyak. Rata-rata mereka adalah orang-orang menengah ke bawah. Masyarakat yang bisa dibilang hanya bisa mengangsur. Kenapa sih Pak Koprumnas kayaknya kalau dari tadi saya dengerin Bapak nih ya, kayaknya kayak non komersil gitu nggak sih Pak? Tapi emang masih dapat keuntungannya tuh Pak Koprumnas. Kenapa sasaran pasar nih ya di mana-mana kayaknya kalau bisnis tuh ya Pak ya, setahu saya sasaran pasarnya pasti yang mempunyai potensi lah ya. Iya betul. Nah kenapa ini Koprumnas malah menggait para MBR Pak, mohon maaf ya, masyarakat berpenghasilan rendah. Kenapa Pak? Pertama gini, Mbak Liza, jadi gini, Koprumnas itu kan sebenarnya bisa dibilang di developer itu Pak Aris Wirya, Direktur Utama dari PT Koprumnas, itu sudah membangun developer tuh dari tahun 96. Wah, udah berpengalaman banget dong Pak. Iya pastinya. Dari tahun 96 sampai 2015 kita sistemnya masih konvensional. Oh, jadi dulu Koprumnas pernah pakai dana bank gitu Pak? Dulu namanya bukan Koprumnas. Oh bukan Koprumnas. Ya, dulu itu jadi bisa dibilang selama masih menggunakan bank itu masih konvensional, banyak orang-orang yang nggak bisa punya rumah dengan sistem masih menggunakan bank. Gitu. Disitulah pimpinan kami ya kan Bapak Muhammad Aris Wirya banting setir. Gimana caranya masyarakat Indonesia bisa punya rumah? Masya Allah banget. Gitu. Yang pastinya sih ingin menghindarkan kita semua terhindar dari riba. Iya sih Pak, kalau kita udah pakai bank pertama susah untuk persyaratannya ya pemirsa ya. Pasti. Yang kedua kita terkena dosa ribanya. Betul. Tapi emang bener Pak, apa Koprumnas tuh bener-bener perumahan syariah? Iya pasti dong. Itu bisa diukur dari mana Pak? Pertama, kita nggak ada denda. Teman-teman mau telat sebulan, 2 bulan, 3 bulan nggak ada denda. Sama sekali Pak. Sama sekali nggak ada denda. Misalnya lagi diuji rezekinya sama Allah bulan ini, tapi nauzubillah ya enggak. Orang lah ya. Gitu. Jangan orang juga. Oh ya pokoknya adalah lagi diuji rezekinya sama Allah. Nah terus dia udah ngambil rumah di Koprumnas, dia nggak bisa bayar di bulan ini Pak. Dia nggak kena denda, terus dia bayar bulan depan aja gitu. Iya. Misalnya gini. Misalkan ada orang yang konsumen kita nih nggak sanggup bayar. Oke, bulan ini nggak sanggup bayar. Bulan depan mau dirapel boleh. Boleh. Nggak ditambah 200.000 gitu Pak cicilannya? Nggak ada denda, nggak ada bunga tambahan segala macam, nggak ada. Terus apa lagi Pak yang bisa dibilang syariah dari Koprumnas? Kita nggak ada bunga, harga kita tetap satu harga. Mau sampai 11 tahun, 23 tahun harganya sama. Oh gitu, jadi nggak ada 3 harga gitu Pak? Nggak ada. Oh, beneran misalnya harganya 200 juta? Iya. Saya nyicil sampai nanti misalnya 11 tahun 200 juta? Iya. Nggak karena ini Pak, setiap tahun harga properti naik. Iya pastinya, karena kita nggak mau mempersulit masyarakat Indonesia. Intinya kalau dibilang untung besar mah ya nggak banget gitu. Makanya kenapa Pak Aris Wirya tuh ingin mengabdikan dirinya untuk masyarakat Indonesia, gimana caranya masyarakat Indonesia bisa punya rumah. Ya Allah, mulia banget sih Pak niatnya Pak Aris Wirya ya Allah. Makanya bisa dibilang harga kita satu harga. Satu harga sampai lunas ya Pak ya? Satu harga sampai lunas. Untuk di tahun ini daerah Botabek itu 211 juta. 211 juta, masih oke lah Pak. Oh iyalah, oke. Soalnya satu harga sampai lunas. Kan biasanya kalau kita beli di properti nih ya, pemirsa kita sharing-sharing ya. Kalau kita beli nih misalnya dengan harga 190 juta lah ya di tahun ini gitu ya. Oke lah 190 juta. Tapi biasanya gitu ketika tahun ketiga itu harganya naik tuh pemirsa. Katanya sih gara-gara kenaikan tingkat suku bunganya ya Pak ya. Karena developernya minjem sama uang bank gitu ya Pak ya. Lebih tepatnya gini, karena memang pengalaman saya di sini yang memang banyak konsumen-konsumen yang datang, mereka juga udah pernah punya rumah di KPR bank, gitu. Mereka pusing gitu. Pusingnya kenapa Pak? Baru 2 tahun, 3 tahun flat, 5 tahun flat, abis itu mengikuti suku bunga. Mereka pusing yang tadinya angsuran di bawah 1 juta tiba-tiba berubah jadi 1,5 juta, tiba-tiba ntar berapa tahun lagi berubah jadi 2 juta, wah pusing banget. Iyalah, karena kan kita belum tahu juga rezeki kita di tahun tersebut. Iya, bisa dibilang kan harganya berubah jadinya. Iya, benar Pak. Yang awal akadnya berapa,
tiba-tiba nanti pada saat lunas harganya berapa gitu. Terus mereka juga merasa nggak nyaman. Kenapa nggak nyaman? Karena rumahnya itu bisa dibilang nggak langsung huni. Oh, mereka jadi nggak langsung huni juga, Pak? Iya. Padahal kan udah pakai DP. Nah, itu dia. Jadi rata-rata kalau kita beli rumah di manapun itu, walaupun ada DP, terus udah pakai booking fee, tetap nggak ngaruh, Pak? Maksudnya nggak bisa saya langsung nempatin rumahnya gitu? Mereka rata-rata harus renov. Harus okay. renovasi. Konsumen tuh selalu cerita, "Pak, saya harus renovasi, Pak. Uangnya butuh 30 sampai 40 juta. Saya pusing, ujung-ujungnya saya minjem lagi gitu." Karena rumahnya belum siap huni ya, Pak ya? Iya, rata-rata gitu. Oh gitu, ya Allah. Jadi merugikan lagi. Nah, kalau di kita bangun rumah udah jadi, nggak perlu renov-renov lagi. Oh gitu. Gitu. Udah Masya enak Allah banget sih, deh. Pak. Dan memang kita pertama kita nggak hanya jual rumah, Mbak Liza. Jadi kita jual rukonya tuh 2 lantai. Iya, harganya mulai dari 370 juta. Wah, mantap banget nih. Enak kan? Sekarang nyari harga ruko 370 juta di mana? Harganya udah 500-an ke atas, hampir 1 M malah kan? Bener. Terus kemudian kita juga jual RPMK. Apa tuh Pak RPMK? RPMK tuh rumah petak milik Koprumnas. Wih, mantap. Keren ya. Jadi rumah petak ini tipe 30. Tipe 30, terus kemudian bisa dibilang lebarnya 3, ke belakangnya 10, kayak model kontrakan. Oh, bisa tuh ya buat masih mahasiswa ya Pak ya? Iya. Harganya lebih murah dong? Lebih murah pastinya, mulai dari 160 juta. Wih, mantap. Iya kan? Terus ada apa lagi Pak? Rumah, ruko, RPMK. Ada terus apa lagi, kemudian Pak? Ada juga kafling. Oh, okay, buat teman-teman yang mau investasi misalkan, atau nanti aja deh saya ngebangunnya nanti, itu bisa. Oh bisa Pak? Bisa. Beli tanahnya doang gitu Pak? Beli tanah tapi udah ready IMB. Wih. Siap bangun. Mantap. Enak banget kan di Koprumnas. Makanya sayang kalau misalkan makanya kita mengajak teman-teman milenial yang sekarang, kayak misalkan mereka kerjanya baru part time atau mungkin masih kuliah tapi sambil part time, itu bisa kok. Karena menurut saya nih ya Pak ya, saya juga kaum milenial sih ya. Oh, iya, ya, masih ibaratnya dengan cicilan 800.000 tuh masih oke lah ya per bulan. Oke banget. Gitu, Masya Allah banget. Sekarang daripada kita maksain nyicil motor baru, handphone baru, harganya turun, jatuh, dan pasti udah bisa dibilang mungkin nggak laku lagi dijual kan kalau udah berapa tahun. Biasanya kayak gitu. Tapi kalau properti mau sampai kapanpun terus naik. Betul. Itu. Saya dengar-dengar di Koprumnas juga setiap tahun naik 10 juta ya Pak? Iya, makanya ngambilnya jangan lama-lama. Oh gitu. Gitu. Karena naik terus ya Pak ya? Iya. Khusus untuk orang-orang yang belum ngambil. Kalau yang sudah ngambil harganya tetap. Saya pernah dapat cerita tuh Pak, ada yang datang ke Koprumnas ya. Katanya dia udah pernah tahu Koprumnas tuh dari tahun 2017 Pak. Lama banget tuh ya Pak ya. Tapi nggak ngambil. Dia tapi dia belum ngambil Pak waktu itu ceritanya nih. Terus dia balik lagi pada tahun 2021 ini. Terus dia kaget kok cicilannya sekarang udah segini harganya. Udah beda. Terus harga rumahnya udah 200 jutaan ya kan. Dulu katanya zamannya dia itu nyicilnya itu masih 700.000 Pak per bulan. Aduh. Harga rumahnya 157 juta ya. Sayang banget kan. Masya Allah, harusnya dia udah bisa punya rumah. Iya. Harga propertinya udah harganya masih kecil gitu ya ibaratnya ya. Betul banget. Ya Allah. Sayang kan. Sampai sekarang orang-orang yang udah dapat rumah dengan yang beberapa tahun lalu masih harga 151 juta, sampai sekarang harganya masih segitu. Masih segitu. Angsurannya masih segitu juga. Itu bisa dilihat di mana, Pak? Kita ada aplikasinya. Jadi setiap konsumen kita itu akan tahu detailnya, mulai dari total pembayaran yang masuk berapa. Terus kemudian total kekurangannya berapa. Gitu. Dan yang unik lagi di kita tuh gini. Apa tuh, Pak? Mungkin teman-teman pernah berpikir nggak kalau teman-teman ambil angsuran motor, mobil, atau ambil rumah deh, ambil rumah dengan subsidi atau KPR bank, pernah nggak mereka yang kita ambil di sana memikirkan kita atau konsumennya gimana caranya bisa bayar bulanan? Enggak loh Pak, yang penting mah mereka closing, namanya juga marketing ya pemirsa biasanya gitu ya. Iya gitu kan. Nah di Koprumnas di Koprumnas itu kita pikirin gimana caranya konsumen kita bisa ngangsur. Iya, itu enak banget kan? Enak banget Pak. Gimana caranya konsumen kita punya penghasilan tambahan untuk bisa bayar angsur bulanan?
Gimana tuh Pak caranya Pak? Gini. Saya juga mau nih pemirsa saya. Makanya cepetan datang ke Koprumnas. Jadi saya bisa punya cicilan rumah gratis Pak, atau dapetin rumahnya gratis sih? Bisa punya rumah gratis juga. Aduh ya Allah, gimana? Buka dong Pak di sini. Ya, saran saya untuk teman-teman yang ada di rumah langsung aja datang ke Koprumnas. Oh, nggak boleh dikasih tahu ternyata pemirsa. Iya, sayang kalau nanti dijelasin di sini nggak paham-paham gimana. Oh gitu Pak. Makanya bisa datang aja langsung datang ke Koprumnas. Kita kasih jelas detailnya. Tapi beneran bisa Pak? Bisa, seriusan bisa. Udah banyak kok yang dapat rumahnya gratis. Nanti bisa langsung ketemu Pak Furkon? Ketemu saya boleh. Nah apa kantornya di mana Pak? Kantornya kita ada di Jatinegara. Ini kantor pusat. Ini kantor pusat. Ya, gedungnya udah gedung sendiri lagi. Oh Masya Allah. Udah nggak ngontrak. Jadi kalau misalnya nanti nauzubillah kenapa-napa gitu, biasa kan kalau marketing kabur. Ya. Enggak lah. Masa kabur. Begitu karena kan kantornya masih ngontrak Pak biasanya. Iya, jadi kita alhamdulillah kantornya kita udah beli cash nggak pakai uang bank. Alhamdulillah, Masya Allah. Ada 2 gedung, 4 lantai lagi kan. Aduh, tinggi. Masya Allah. Pokoknya datang aja ke Jalan Jatinegara, Rawabunga lebih pastinya. Atau nanti bisa ini aja sih, lebih ke WA admin aja. WA admin. Ya. Bisa langsung ketemu Pak Furkon juga tadi ya? Bisa pastinya. Aduh, Masya Allah. Nanti kita jelasin gitu. Dijelasin selengkap-lengkapnya ya Pak ya? Lengkap banget. Ini lagi PPKM gini, kantor tetap buka nggak Pak? Kita memang masih membatasi. Oh, membatasi. Gitu. Jadi tapi kalau tetap buka. Tetap buka. Bukanya kapan sih Pak? Bukanya setiap hari. Setiap hari. Senin sampai hari Minggu. Itu buka terus. Buka terus. Seriusan, buka terus. Kita mau gimana caranya gini. Konsumen kita tuh ada pekerja lepas, ada pekerja kantoran yang memang kerjanya liburnya kalau nggak Sabtu Minggu. Ya mau nggak mau kita harus buka. Gitu. Supaya apa? Supaya mereka tahu informasi jelasnya. Gitu. Libur kita itu bisa dibilang hanya tanggal merah. Aduh, luar biasa banget nih ya marketing Koprumnas. Dari jam berapa sampai jam berapa Pak? Untuk kantornya buka dari jam 8 sampai jam 4. Tapi kalau untuk sesi informasinya, saran kami datang dari jam 9 sampai jam 3. Oke, ya jadi pemirsa bisa dicatat ya, tadi alamatnya di Graha Koprumnas Jatinegara, itu udah bisa langsung di searching ya Pak ya? Bisa banget, tinggal klik dibuka di Google atau di Waze, ya gitu. Kan Google Map atau apapun itu, silakan buka aja. Udah. Koprumnas mempermudah banget sih Pak. Pasti mempermudah banget. Sayang kalau nggak punya rumah. Terus kalau ada saudara saya di luar negeri mau ngambil, bisa nggak sih Pak? Bisa banget. Bisa banget Pak. Bisa. Pakai apa tuh Pak? KTP doang. Beneran pakai KTP doang Pak? KTP dan nafas lebih pastinya. Nafas tuh apa sih Pak? Bisa dibilang nafas itu hidup ya. Oh hidup. Masih hidup. Masih hidup. Oke. Serem juga sih kalau udah meninggal. Kalau udah meninggal di box ini ya janganlah. Nanti kita nggak bisa nguburin. Oh gitu. Oke deh Pak. Aduh Masya Allah banget ya sesi sharing kita hari ini. Jadi tadi saya pengen tahu infonya tentang pengen punya rumah gratis, cicilan rumah gratis, harus datang ke kantor dulu nih Pak? Datang ke kantor aja, enak kok. Teman-teman bisa lihat legalitasnya lengkap. Iya. Spesifikasinya lengkap. Oke. Bentuk rumahnya lengkap. Oke. Kalau lewat WA gimana ngejelasinnya? Video call. Apalagi Bapak yang ngomongin setiap hari 500 orang loh pemirsa. Masya Allah. Banyak banget. Kita tuh bukannya pusing karena ngebales WA. Terus Pak. Gimana caranya tuh konsumen kita tuh bisa paham dulu dengan program kita. Intinya gitu, supaya nggak gagal paham. Koprumnas ini benar-benar nolong orang ya Pak ya. Terlepas ujung-ujungnya pasti kita ada keuntungan di dalamnya gitu ya Pak ya. Betul. Intinya sih itu. Karena gini, banyak masyarakat Indonesia yang sekarang kita nggak munafik lah. Maksudnya banyak orang yang sampai sekarang tuh masih ngontrak. Betul Pak. Bahkan kayaknya ada ya Pak yang udah anaknya gede, udah anaknya nikah lagi terus masih ngontrak. Iya. Gitu. Ini pengalaman saya sebagai marketing Koprumnas tuh bisa dibilang banyak konsumen kita, Pak saya udah ngontrak 17 tahun Pak. Wow. Saya udah ngontrak 20 tahun. Ya Allah. Karena gini, karena mereka susah mencari gimana caranya bisa punya rumah dengan mudah. Iya betul. Sekarang sudah ada wadahnya. Nggak perlu nyari jauh-jauh. Datang aja ke Koprumnas sudah bisa punya rumah kok. Terus kalau yang nggak percaya sama Koprumnas gimana tuh Pak? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa Pak? Nggak apa-apa. Bapak nggak sakit hati Pak? Enggak. Oh. Tugas kami Koprumnas. Kadang suka dihina nggak sih Pak? Kayak ini bodong nih gitu. Hinaan tuh banyak Mbak Liza. Banyak. Tapi kita nggak pernah ambil pusing.
yang doa kita tuh cuma satu, orang yang menghina kita doain bisa cepat punya rumah. Amin ya Itu Allah. aja. Ih, baik hati banget Koprumnas sama Pak Furkon ya. Yang hina aja masih didoain loh pemirsa. Iya, Ya lebih Allah. pastinya sih harus doakan yang paling terbaik lah. Iya Pak. Gitu. Jadi jangan sampai ada konsumen mereka itu menghina atau mungkin mencaci atau mereka karena dia belum tahu, belum paham dengan program kita. Intinya itu. Kalau dia udah tahu program kita, terus sistem kita seperti apa, insya Allah mereka bisa terbantu kok. Kita nggak pernah musuhin gitu, nggak. Mereka walaupun udah hina kita di TikTok, terus kemudian di YouTube, di Instagram dan segala macam, kalau dia mau ambil rumah di Koprumnas kita layanin dengan baik. Gitu. Segitunya ya Pak ya. Iya. Dan yang paling enaknya apa? Tanpa batasan umur. Oh jadi udah kakek-kakek, nenek-nenek bisa ngambil rumah Pak? Bisa. Di kita tuh ada namanya Bunda Eti gitu kan, umurnya udah 63 tahun. Rumahnya tuh habis ditarik sama bank karena nggak sanggup bayar di masa pandemi. Tapi alhamdulillah dengan wasilahnya Koprumnas, beliau bisa ambil rumah lagi di Koprumnas. Umur 63 tahun. Iya sih Pak, siapa yang mau ya, ibaratnya kayaknya nggak ada deh developer yang mau nge-proof ya Pak ya. Nggak bakal ada, susah. Masya Allah ya. Susah Ya Allah. banget. Jadi Pak, apa nih Pak pesan-pesannya buat orang-orang yang masih nyinyir gitu ya, atau orang-orang yang masih nggak percaya sama Koprumnas? Tadi kan kata Bapak biarin aja ya, tetap didoain. Terus bagi orang-orang yang kayak pengen ke Koprumnas maju mundur. Nah, itu syaratnya ya apa nih Pak pesan-pesan Bapak biar mereka tuh ayolah gitu ya, karena nih kalau kita semakin mengundur nih, saya rasa ya nanti teman-teman akan menyesal di beberapa tahun kemudian ya Pak ya. Intinya teman-teman yang memang belum datang ke Koprumnas sampai saat ini, buruan datang karena kuota kita terbatas. Iya beneran, banyak orang-orang yang menyesal. Kita kan sudah ada yang sold out Jonggol dan Tajur. Jonggol sold out berapa tuh Pak? Banyak alhamdulillah. Oh banyak. Tajur juga banyak. Aduh, dan mereka menyesal, waduh kenapa saya baru tahu katanya. Oh gitu. Iya, mereka tuh rata-rata konsumen kita baru namanya karena saking lama menunda untuk datang ke kantor Koprumnas. Jadi udah kesolotan ya? Udah kehabisan. Udah kehabisan. Iya, udah kehabisan. Jadi mereka ya udahlah mau diapain lagi, tapi kan kita masih banyak lokasi lagi yang lain. Tapi pembangunannya aman ya Pak ya? Alhamdulillah aman. IMB harus ready nggak sih Pak? Pasti dong, kita nggak mau jadi developer nakal. Oh iya, saya juga itu nih, kayaknya kalau teman-teman pengen tahu tentang perizinan kita, legalitas, saya bisa juga nonton YouTube-nya. Kayaknya ada ngebahas tuh Pak Koprumnas di situ ya. Nanti ditonton ya. Betul. Videonya. Jadi tadi pesannya Pak Furkon ya, langsung pada datang karena bakalan menyesal. Benar. Nyesalnya nyesal banget atau enggak Pak? Banget, pakai banget. Oke deh. Aduh Masya Allah nih ya, semakin panas nih ya sesi sharing kita. Tapi Pak Furkon nggak mau ngasih kita info lebih jelas nih pemirsa. Pokoknya nanti teman-teman pemirsa yang hadir pada hari ini langsung datang dulu ya ke kantor, temuin Pak Furkonnya. Boleh. Biar infonya jelas ya. Betul. Pemirsa ya. Nanti temui tim marketing lainnya di Koprumnas. Betul. Nanti bisa langsung dibantu punya rumahnya ya Pak ya. Betul. Aduh Masya Allah. Oke deh Pak Furkon, terima kasih banyak untuk sesi-sesi sharing Sama-sama, kita hari Mbak ini. Liza. Ya nanti insya Allah langsung pada ketemu Pak Furkon ya. Teman-teman rekan-rekan, ini Pak Furkon nanti langsung banyak nih yang mencari. Yang mau lebih banyak lagi. Kayaknya lebih banyak lagi nih. Bisa ribuan ya setiap harinya ya. Aduh Masya Allah. Ya pokoknya kita di Koprumnas itu niatnya mau bantu teman-teman semua yang nggak punya rumah, yang mungkin berpikiran kayaknya udah susah banget biar bisa punya rumah gitu ya. Kayaknya emang ditakdirin buat ngontrak gitu, padahal nggak juga ya. Insya Allah kalau kita mau berikhtiar, datang ke Koprumnas ya Pak ya, itu bisa langsung dibantu sama Pak Furkon. Oke, mungkin kita akhiri dulu sesi podcast kita pada hari ini. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton ya. Jangan lupa untuk di like sekali lagi dan juga jangan lupa untuk di subscribe ya videonya. Nanti kita balik lagi berjumpa sama pembicara-pembicara yang lebih keren lagi, lebih kece lagi, dan juga nanti pastinya kita banyak dapat info di dalamnya. Oke, terima kasih telah menonton podcast Koprumnas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.